Buat saya yang paling susah menantang adalah bagaimana dengerin dan berlatih untuk tidak terlalu tebal si aku di dalam diri saya. Karena ketika seorang bercerita biasanya kan si aku di diri kita kayak oke, setelah dia diem, apa yang harus aku katakan? Atau ketika ada orang curhat lalu ego di dalam diri kita kayak kelihatan lebih menderita aku deh daripada curhatan dia. Mending kamu kau mending dan itu akan mengganggu proses pemulihan. Jadi bagaimana kita berlatih menjadi orang yang membantu pemulihan batin orang lain, yaitu dengan berlatih mindful listening, dengerin tanpa adanya aku yang mendengarkan. Bisa dipahami? Berlatih dengerin tanpa adanya aku, si aku yang dengerin dia. Dan kita memerlukan orang-orang seperti itu. Kita perlu berlatih sama-sama menjadi pembantu pemulihan batin orang lain, karena putaran waktu sekarang ini begitu banyak orang yang jadi pemangsa orang lain. Dan media lebih suka mengabarkan berita pemangsa daripada berita penyembuh. Kenapa? Karena berita pemangsa, kabar tentang pemangsa, manusia memangsa manusia lainnya, itu akan memicu keributan netizen. Dan itu akan meningkatkan traffic dan engagement. Sehingga untuk menutup sesi ini, poin terakhir, kita belajar tentang compassion. Sudah banyak orang-orang pintar, sudah banyak orang-orang yang canggih, keren mengikuti passionnya. Tapi sepertinya masih sedikit manusia yang penuh dengan compassion. Ini bukan hal yang mudah, kenapa? Karena kita terlatih untuk mengkritik diri kita sendiri. Sadarkah kamu akan hal ini? Ini kalau dirunut dicari tahu penyebabnya, karena waktu kecil kita juga suka dikritik oleh orang tua kita. Sehingga beranjak remaja, dewasa, kita jadi ahli mengkritik diri kita sendiri. Tapi nggak ada habisnya nyalain masa lalu. Benar seperti itu, teman-teman? Lucunya kalau kita nyalain orang tua kita, maka ketika kita jadi orang tua, kita akan menjadi seperti orang tua kita. Celakanya kalau kita menyalahkan, kita menjadi orang yang kita salahkan. Ketika kita mengkritik, beberapa tipe yang sering muncul adalah seperti yang saya tulis itu. Seharusnya kan gini, seharusnya kan gitu. Sadari inner kritik yang muncul. Dan itu adalah thought, itulah thinking mind. Salah satu tugas pikiran adalah mengkritik diri kita. Dia selalu membandingkan dan mengkritik diri kita. Ya nggak salah juga, karena itu bagian untuk mengembangkan diri kita, untuk membenahi diri kita. Tapi kalau kebablasan terus-terusan mengkritik diri kita, ya repot juga. Tiga komponen self-compassion, kalau tadi inner critic, tiga komponen self-compassion adalah self-kindness. Kita berlatih untuk ramah pada diri kita sendiri. Kita berlatih sadar bahwa kita tidak sendirian. Cuma aku kok yang mengalami ini. Kadang kita nyeletuk seperti itu ya, sampai kita tidak mau
dikasih saran oleh orang lain, tidak mau menemui profesional karena merasa bahwa cuma aku yang ngalamin ini, orang lain tuh nggak tahu kondisiku. Isolation. Biasanya kalau ngomong cuma aku yang mengalami ini, lalu zoom in, zoom out, kayak sinetron nanti, drama cengje. Self kindness, kita sadar kita sama-sama menderitanya. Lalu kita juga perlu berpegang kesadaran untuk bisa compassionate to ourselves. Ada satu kritik terkait self compassion. Biasanya buat teman-teman yang suka sekali menekuni ilmu motivasi, bilang, iya bagaimana kita bisa berkembang kalau kita self compassion, benar ya? Kita perlu marah, perlu benci pada diri sendiri sehingga kita bisa termotivasi. Sebentar. Untuk memotivasi orang itu jalannya nggak cuma satu. Ternyata selain emotion based self attack, motivasi bahkan lebih kuat, lebih dahsyat adalah ketika compassionate self correction. Dan itu dua berbeda. Dan tenang teman-teman, meskipun kamu tidak bisa menulis, mencatat, nanti akan ada PDF-nya. Oke? Aman ya teman-teman, aman ya. Karena sebagian sudah nanti ada. Oke, kita lanjutkan ke latihannya. Saya akan minta tolong ke teman-teman alumni yang sudah pernah mengikuti sesi saya offline. Saya minta tolong untuk ke depan, untuk duduk bareng saya menghadap ke teman-teman semuanya. Monggo silahkan yang berkenan saja, karena sesi sadar diri ini saya meniatkan bukan satu guru yang ngajarin murid-muridnya. Saya tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Saya ingin mengupayakan sesi sadar ini sebagai hub, sebagai platform buat kita semua, sebagai ruang. Tidak ada guru, tidak ada murid. Karena kalau saya terus memposisikan sebagai guru tunggal, kebenaran tunggal, yang ngasih kebenaran ke teman-teman, saya rasa akan menjadi tidak sehat. Kalau teman-teman mengikuti dokumenter Netflix, ada beberapa dokumenter Netflix yang menyampaikan bahwa hal semacam itu akan menjadi tidak sehat. Guru akan meremukkan muridnya, murid akan meremukkan gurunya dalam berbagai bentuk. Jadi jangan anggap saya guru, jangan panggil saya guru. Saya masih manusia biasa seperti teman-teman. Masih suka nonton konser, saya masih suka nonton Netflix juga, saya masih dengerin musik dan sebagainya. Oke? Dan sekali lagi buat teman-teman yang sepertinya ada beberapa ya, selain Mbak Yuli, boleh menemani saya duduk di sini menghadap ke teman-teman untuk menemani di latihan terakhir.